Shin Tae-yong bikin publik Malaysia terpana dan ingin menangis terseduh mendengar kenyataan ungkap pembinaan timnas Indonesia lebih maju dan terstruktur. Meski diundang pihak Malaysia, STY tetap bicara jujur apa adanya tentang persepakbolaan antara Indonesia-Malaysia. Jika timnas Indonesia U17 saja kalian lihat sendiri, sudah mencolok perkembangannya. Dan itu fakta. Apalagi yang timnas senior, jika mereka bertanding dengan filosofi yang benar, pelatih yang benar, mohon maaf kalian timnas Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara bukan kelasnya. Misi ke Eropa Pak Sumarji bikin heboh demi mendapatkan pelatih timnas Indonesia terbaik. Kata Pak Marji cukup mengejutkan soal pelatih timnas Indonesia buat publik bertanya-tanya. Benarkah? Sebenarnya menurut saya mudah sekali datangkan kembali STY atau kontrak Timur Kapadze yang jelas-jelas ada chemistry yang tidak didapatkan pelatih-pelatih Eropa lainnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong bikin publik Malaysia terpana dan ingin menangis terseduh mendengar kenyataan ungkap pembinaan timnas Indonesia lebih maju dan terstruktur. Meski diundang pihak Malaysia, STY tetap bicara jujur apa adanya tentang persepakbolaan antara Indonesia-Malaysia. Jika timnas Indonesia U17 saja kalian lihat sendiri, sudah mencolok perkembangannya. Dan itu fakta. Apalagi yang timnas senior, jika mereka bertanding dengan filosofi yang benar, pelatih yang benar, mohon maaf kalian timnas Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara bukan kelasnya. Kehadiran Shin Tae-yong di Malaysia baru-baru ini mendadak menjadi sorotan besar di kalangan pecinta sepak bola negeri jiran. Sosok pelatih asal Korea Selatan yang sudah mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dengan lugas, Shin Tae-yong menyebut bahwa kualitas pembinaan sepak bola Indonesia saat ini berada di jalur yang lebih baik dan lebih terstruktur dibandingkan Malaysia. Ucapannya sontak mengundang reaksi beragam dari rasa penasaran hingga keterkejutan, terutama karena Shin dikenal sebagai figur yang jarang berbicara tanpa dasar kuat. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyudutkan Malaysia, melainkan menyampaikan fakta berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan langsung selama bertahun-tahun menangani timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia kini berkembang pesat berkat program-program yang terencana, disiplin, dan konsisten. Ia juga menyoroti bagaimana Indonesia sudah memiliki pola pembinaan jangka panjang yang jelas, terutama di kelompok umur seperti U17, yang menurutnya bermain dengan fondasi teknis dan mental yang semakin matang. Perkembangan ini terlihat nyata pada bagaimana pemain-pemain muda Indonesia dilatih dan dibimbing sejak awal. Mereka tidak hanya dididik untuk terampil mengolah bola, tetapi juga diajarkan kedisiplinan, etos kerja, serta profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti monitoring kondisi fisik, analisis pertandingan, hingga penggunaan teknologi pendukung latihan semakin umum diterapkan. Ini menandai bahwa Indonesia sudah bergerak mengikuti standar pembinaan sepak bola modern yang diterapkan negara-negara maju. Di sisi lain, publik Malaysia cukup terkejut mendengar perbandingan tersebut. Selama ini mereka percaya bahwa sepak bola Malaysia masih berada dalam jalur yang cukup baik, terlebih dengan peringkat FIFA yang saat ini berada di atas Indonesia. Namun Shin Tae-yong mengingatkan bahwa peringkat FIFA bukanlah tolok ukur penuh untuk menilai kekuatan masa depan sebuah negara dalam sepak bola. Ranking hanya mencerminkan hasil pertandingan terakhir, bukan kualitas pembinaan pemain muda yang menjadi pondasi utama masa depan tim nasional. Menurut Shin, Indonesia saat ini tengah membangun generasi pemain muda dengan metode yang jauh lebih terstruktur.
Itu sebabnya jika kedua tim bertemu dalam waktu dekat dengan komposisi terbaik masing-masing, Indonesia diyakini akan tampil dengan kualitas permainan yang berbeda level. Bukan karena bakat semata, tetapi karena hasil dari pembinaan yang tepat dan konsisten. Pernyataan Shin ini menjadi pemantik diskusi besar di Malaysia. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pembinaan sepak bola mereka selama ini kurang terarah atau tidak cukup agresif dalam pengembangan usia muda. Sejumlah pemerhati sepak bola Malaysia bahkan menganggap bahwa ucapan Shin merupakan bentuk masukan yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan dicap sebagai kritik negatif. Shin Tae-yong berbicara dari perspektif seorang pelatih berpengalaman yang sudah menyaksikan perubahan nyata dalam sepak bola Indonesia sejak kedatangannya pada 2019 lalu. Fakta bahwa Indonesia kini memberikan perhatian besar pada pembangunan akademi sepak bola turut mendukung pernyataan Shin Tae-yong. Klub-klub Liga 1 mulai memperkuat akademi mereka, PSSI menggulirkan kompetisi usia muda yang lebih teratur, dan pemain-pemain muda diberi banyak jam terbang di berbagai turnamen internasional. Ini berdampak langsung pada kualitas generasi baru Indonesia yang semakin percaya diri dan siap bersaing di level tinggi. Malaysia sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan hal serupa. Mereka memiliki basis fan yang solid, infrastruktur stadion yang memadai, dan dukungan pemerintah yang cukup kuat terhadap olahraga. Namun Shin menilai bahwa tanpa program pembinaan yang konsisten dan disiplin sejak dini, potensi itu sulit berkembang menjadi kekuatan nyata. Malaysia perlu meningkatkan intensitas latihan, mengadopsi pendekatan ilmiah dalam pengembangan pemain, serta lebih berani memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk naik ke level senior. Ucapan Shin Tae-yong sebenarnya bisa menjadi pintu bagi rivalitas Indonesia-Malaysia menuju arah yang lebih sehat. Selama ini rivalitas kedua negara kerap dibumbui emosi, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun apa yang disampaikan Shin justru menempatkan rivalitas itu dalam konteks pembangunan dan pembelajaran. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang dalam persaingan sepak bola, dan kini ada peluang besar bagi keduanya untuk sama-sama berkembang dengan menjadikan satu sama lain sebagai tolok ukur perbaikan. Dari sudut pandang Indonesia, pernyataan Shin menunjukkan bahwa proses pembinaan yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil yang positif. Generasi muda yang muncul sekarang ini dinilai lebih tangguh, lebih disiplin, dan memiliki pemahaman taktik yang lebih kompleks. Ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus naik peringkat dan menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia. Sementara bagi Malaysia, ucapan Shin bisa menjadi peringatan halus bahwa mereka tidak boleh merasa puas hanya karena peringkat FIFA masih berada di atas Indonesia. Sepak bola bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi tentang pembangunan yang berkesinambungan. Malaysia perlu meningkatkan standar agar tidak semakin tertinggal. Pada akhirnya pesan Shin Tae-yong adalah bahwa masa depan sepak bola harus dibangun, bukan ditunggu. Indonesia telah menunjukkan langkah konkret menuju masa depan itu. Malaysia pun memiliki kesempatan yang sama. Jika kedua negara mampu memelihara pembinaan usia muda dengan baik, bukan tidak mungkin Asia Tenggara akan memiliki dua kekuatan besar baru yang siap bersaing di level Asia dan dunia. Ucapan Shin bukanlah kritik semata, melainkan ajakan untuk terus berbenah dan bergerak bersama menuju masa depan sepak bola yang lebih baik. Misi ke Eropa Pak Sumarji bikin heboh demi mendapatkan pelatih timnas Indonesia terbaik. Kata Pak Marji cukup mengejutkan soal pelatih timnas Indonesia buat publik bertanya-tanya. Benarkah? Sebenarnya menurut saya mudah sekali datangkan kembali STY atau kontrak Timur Kapadze yang jelas-jelas ada chemistry yang tidak didapatkan pelatih-pelatih Eropa lainnya. Keberangkatan Pak Sumarji ke Eropa beberapa hari terakhir sontak menjadi perhatian besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air.
Bukan tanpa alasan, sosok yang belakangan memiliki peran penting dalam struktur kepengurusan PSSI itu ternyata diberi tugas khusus melakukan serangkaian wawancara dengan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin berlama-lama dalam menentukan sosok yang pantas menjadi nahkoda baru skuad Garuda, terutama setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meski PSSI masih menutup rapat siapa saja nama yang masuk dalam daftar kandidat, kepergian Pak Soemarji ke Eropa menjadi sinyal jelas bahwa proses seleksi sedang berlangsung secara intensif. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah pernyataan Pak Soemarji sendiri yang dilontarkan saat ia berada di luar negeri. Ia mengatakan bahwa sebenarnya memilih pelatih Timnas Indonesia tidak sulit. Ucapan tersebut langsung membuat publik Indonesia terkejut sekaligus penasaran. Bagaimana bisa seorang petinggi PSSI berbicara dengan nada seolah-olah pilihannya sudah sangat jelas? Dalam penjelasannya, Pak Soemarji kemudian menyebut bahwa dua nama paling logis saat ini adalah Shin Tae-yong dan Timur Kapadze. Ia menilai bahwa keduanya sudah terlihat nyata di mata publik sebagai sosok yang mampu membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Meskipun menyebut dua nama tersebut, Soemarji menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Ia sendiri hanya menjalankan amanah untuk bertemu kandidat, mendengarkan visi dan program mereka, lalu melaporkannya kepada federasi. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah PSSI sebenarnya sudah mengerucutkan pilihan kepada dua nama tersebut? Ataukah ucapan Pak Soemarji sekadar pandangan pribadi berdasarkan kualitas pelatih yang saat ini paling cocok untuk Timnas Indonesia? Publik pun mulai berspekulasi, apalagi kedekatan emosional dan profesional masyarakat dengan Shin Tae-yong masih sangat terasa. Banyak yang berharap STY kembali mengingat progres signifikan yang ia bawa sejak pertama kali menangani Timnas. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berhasil membentuk budaya disiplin baru dalam Timnas Indonesia. Strateginya yang modern, pendekatan yang tegas, dan fokus pada pembinaan usia muda membuat Indonesia terlihat semakin matang di berbagai level kelompok umur. Generasi muda seperti U-Strip 19, U-Strip 20, bahkan U-Strip 23 banyak menunjukkan perkembangan berkat filosofi STY. Tak heran jika publik merasa bahwa membawa kembali Shin Tae-yong adalah keputusan yang paling aman sekaligus paling efektif. Namun nama Timur Kapadze juga tidak bisa dianggap remeh. Pelatih asal Uzbekistan itu dikenal sebagai sosok yang sangat memahami sepak bola modern. Ia memiliki rekam jejak baik dalam mengembangkan gaya bermain cepat dan terorganisasi. Kapadze juga dikenal dekat dengan generasi muda dan mampu membangun tim dengan struktur taktik yang rapi. Banyak analis menilai bahwa jika PSSI ingin memulai era baru dengan sentuhan yang sedikit berbeda namun tetap modern, Kapadze bisa menjadi pilihan alternatif yang sangat layak. Keberangkatan Pak Soemarji ke Eropa juga menunjukkan profesionalisme baru dalam tubuh PSSI. Tidak seperti beberapa era sebelumnya, kini proses pemilihan pelatih dilakukan melalui wawancara langsung, bukan hanya mengandalkan proposal atau nama besar semata. PSSI ingin memastikan bahwa pelatih yang akan dipilih benar-benar memahami visi jangka panjang sepak bola Indonesia, bukan hanya mengejar prestasi instan. Cara ini menjadi pendekatan yang lebih terukur dan lebih matang, yang selama ini banyak dituntut oleh publik. Meski demikian, kegamangan tetap menyelimuti pendukung sepak bola Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang sudah bertemu dengan Soemarji atau bagaimana hasil wawancara awal. Publik hanya bisa menafsirkan pernyataannya sebagai sinyal bahwa proses seleksi sudah memasuki tahap akhir. Soemarji juga sempat mengatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang memutuskan siapa pelatihnya, namun ia menegaskan siapapun yang dipilih harus benar-benar membawa perubahan besar. Ia bahkan menuturkan bahwa harapannya sederhana, semoga Timnas Indonesia mendapatkan pelatih terbaik, entah itu Shin Tae-yong,
Timur Kapadze, atau nama lain yang mungkin belum terungkap ke publik. Baginya yang terpenting adalah pelatih tersebut mampu melanjutkan fondasi yang sudah ada sekaligus mengembangkan level permainan timnas agar semakin kompetitif di Asia. Ucapan itu membawa suasana harapan baru sekaligus menciptakan ketegangan kecil di kalangan pendukung. Banyak yang merasa bahwa saat ini adalah momentum penting untuk menentukan arah sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Jika pilihan yang tepat diambil, maka timnas Indonesia bisa semakin berkembang dan terus menembus batas yang selama ini dianggap sulit. Langkah PSSI mengirim Pak Sumarji ke Eropa adalah sebuah bukti bahwa federasi benar-benar ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Publik kini hanya tinggal menunggu siapa pelatih yang akhirnya terpilih. Apakah Sintayong akan kembali dan melanjutkan proyek besar yang telah ia mulai? Ataukah Timur Kapadze akan menjadi kejutan baru yang membawa filosofi segar ke skuad Garuda? Atau mungkin PSSI memiliki pilihan lain yang masih disimpan rapat-rapat? Yang pasti semua pihak berharap keputusan ini menjadi yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena siapapun pelatihnya, tanggung jawab besar menanti membangun timnas Indonesia yang bukan hanya kuat, tetapi juga disegani di Asia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia bisa mendapatkan pelatih terbaik. Top Markoto pengganti sempurna STY. Timur Kapadze tegaskan standar tinggi untuk timnas Indonesia. Tidak ada pemain spesial, semua harus siap berjuang. Siapapun pemainnya, baik itu lokal maupun naturalisasi, pertanyaannya hanya satu, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Jika mentalnya siap mengorbankan semua energi dan usahanya, saya akan memasukkan mereka. Mental dan jiwanya harus tertanam berjuang tanpa kenal lelah. Harapan kami kedatangan Timur Kapadze sebagai pelatih baru timnas Indonesia langsung menjadi sorotan utama publik sepak bola tanah air. Tak sekadar mengisi kursi pelatih, Kapadze datang dengan pesan yang jelas dan tegas, tidak ada satupun pemain yang otomatis mendapatkan tempat di skuad Garuda. Pernyataan ini seketika membuat para pemain, pelatih klub, dan penggemar sepak bola nasional tercengang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Kapadze menegaskan bahwa standar yang ia tetapkan untuk timnas Indonesia bukan sekadar soal kemampuan teknik atau prestasi individu. Siapapun pemainnya, baik itu lokal maupun naturalisasi, pertanyaannya hanya satu, apakah mereka siap berjuang untuk Indonesia? Kalau mentalnya siap mengorbankan semua energi dan usahanya, kalau mereka lebih termotivasi, saya akan memasukkan mereka. Mental dan jiwanya harus tertanam berjuang tanpa kenal lelah, ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih asal Georgia itu memiliki filosofi yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Selama ini beberapa pemain memang dianggap memiliki jaminan untuk masuk timnas karena nama besar, pengalaman, atau status naturalisasi. Namun Kapadze menolak semua itu. Bagi dia, warna paspor atau popularitas klub tidak ada artinya jika mental juang pemain tidak siap menghadapi tekanan. Pendekatan ini membuat publik mulai bertanya-tanya siapa saja yang akan masuk daftar panggil pertama Kapadze. Tidak ada ruang bagi zona nyaman. Bahkan pemain yang selama ini menjadi andalan timnas pun tidak otomatis aman. Saya ingin pemain yang mampu menunjukkan loyalitas total dan mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit pertandingan, tidak mudah menyerah, dan selalu siap bertarung hingga peluit akhir, tegas Kapadze. Filosofi pelatih ini menekankan pentingnya mental baja. Kapadze percaya bahwa kemampuan teknis dan fisik hanyalah separuh dari kriteria. Setengah lainnya adalah semangat juang, komitmen, dan dedikasi tanpa kompromi.
Ini menjadi sinyal bagi para pemain Indonesia bahwa era baru timnas akan lebih keras, lebih menuntut, dan menekankan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, dampak pernyataan Kapadze juga terasa hingga ke liga domestik. Para pemain lokal mulai menyadari bahwa bermain bagus di klub saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelatih timnas. Konsistensi, etos kerja, dan motivasi menjadi faktor utama. Bahkan beberapa pelatih klub mulai menyesuaikan pola latihan untuk mempersiapkan pemain mereka agar sesuai standar tinggi Kapadze. Pemain naturalisasi pun berada di bawah sorotan ketat. Kapadze menekankan bahwa mereka juga harus menunjukkan kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi dengan intensitas latihan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semua pemain, tanpa terkecuali, harus membuktikan diri setiap saat. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada pengakuan hanya karena reputasi atau pengalaman. Pernyataan tegas Kapadze ini memicu rasa penasaran yang tinggi di kalangan penggemar. Banyak yang bertanya-tanya apakah akan ada kejutan besar di daftar panggil pertamanya. Mungkinkah pemain yang selama ini menjadi langganan timnas terdepak karena tidak memenuhi standar mental? Atau justru muncul talenta baru yang selama ini belum dikenal publik, tetapi memiliki mental baja yang dicari pelatih? Para analis sepak bola menilai langkah Kapadze sebagai strategi berani yang bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Dengan standar tinggi seperti ini, Kapadze berusaha membangun fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi kemampuan teknik, tetapi juga mentalitas dan semangat juang. Jika filosofi ini diterapkan secara konsisten, publik dapat berharap melihat timnas yang lebih solid, disiplin, dan siap menghadapi tekanan di kompetisi internasional. Yang menarik, pendekatan Kapadze juga menekankan pentingnya karakter pemain di luar lapangan. Loyalitas, profesionalisme, dan dedikasi selama latihan menjadi kriteria tambahan untuk menentukan siapa yang pantas masuk skuad. Ini membuat seluruh ekosistem sepak bola Indonesia mulai bergerak menyesuaikan standar baru tersebut. Kini publik hanya bisa menunggu dengan penuh rasa penasaran. Siapa yang akan menjadi tulang punggung timnas di era Timur Kapadze? Siapa yang akan tampil sebagai kejutan besar? Yang pasti, era baru timnas Indonesia telah dimulai dengan standar yang ketat dan jelas. Hanya mereka yang benar-benar siap berjuang habis-habisan demi Indonesia yang akan bertahan. Dengan filosofi ini, Kapadze menunjukkan tekadnya untuk mengubah mentalitas timnas. Tidak ada lagi tempat untuk pemain yang hanya mengandalkan nama atau popularitas. Semua harus menunjukkan loyalitas, energi, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Era baru timnas Indonesia telah resmi dibuka dan publik pun kini menunggu gebrakan yang mungkin akan mengejutkan dunia sepak bola Asia. Video ini hanya ilustrasi, kami harap dan pasti kami dukung jika Timur Kapadze bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Pep Guardiola pastikan Manchester City siap bersaing di 4 kompetisi asal terhindar dari cedera. Apa pendapat Anda? Pep Guardiola menegaskan bahwa Manchester City mampu bersaing di 4 kompetisi musim ini: Premier League, Liga Champions, EFL Cup, hingga Piala FA asalkan para pemainnya dapat terhindar dari cedera. Menjelang jadwal padat hingga Natal, Guardiola mengingatkan bahwa musim lalu timnya kesulitan karena badai cedera, namun kini ia percaya kedalaman skuad yang dimiliki jauh lebih baik. Jika kami terus menjaga kebugaran, kami akan bersaing di setiap pertandingan dan kompetisi, tegasnya. Ia juga mengakui cedera tetap mungkin terjadi, tetapi City akan tetap berusaha tampil solid. Meski begitu, City harus menghadapi laga tandang ke Newcastle tanpa Rodri dan Mateo Kovacic. Kovacic yang sebelumnya absen di Piala Dunia antar klub akibat operasi Achilles, kini harus kembali menepi setelah operasi pergelangan kaki. Guardiola menjelaskan bahwa sang pemain telah lama bermain sambil menahan rasa sakit dan ia berharap proses pemulihannya berjalan lancar.
Bagaimana menurut Anda? Mampukah City benar-benar bersaing di semua kompetisi musim ini? And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look Gianluigi Donnarumma ungkap alasan utama ia bergabung dengan Manchester City. Bagaimana pendapat Anda? Gianluigi Donnarumma dalam kurung 26 akhirnya berbicara tentang apa yang membuatnya memilih hengkang ke Manchester City. Ia mengaku merasa dikecewakan oleh Paris Saint-Germain setelah kepergiannya yang tak terduga musim panas lalu, meski sebelumnya berperan besar dalam membawa PSG meraih gelar Liga Champions bersejarah. City kini menjadi rumah barunya, di mana ia sudah mencatat 6 clean sheet dalam 12 pertandingan. Dalam wawancaranya dengan Sky Italia, Donnarumma menjelaskan bahwa PSG menempatkannya di bursa transfer setelah klub memutuskan berganti gaya permainan dan merekrut Lucas Chevalier. Tidak mudah meninggalkan klub seperti PSG. Setelah apa yang terjadi, saya merasa sangat sedih. Saya sudah beradaptasi dengan gaya tertentu, tetapi di bulan-bulan terakhir gaya itu berubah. Setelah membawa Liga Champions ke Paris, rasanya menyakitkan, tuturnya. Meski begitu, ia tetap berterima kasih kepada PSG, rekan setim, dan para penggemar. Perpindahannya ke City ternyata dibantu oleh Erling Haaland yang mendorongnya untuk bergabung. Dia teman baik dan bagus, saya sekarang satu tim dengannya karena menghadapi dia itu mustahil. Dia alien, ujarnya. Menurut Anda, apakah Donnarumma akan menjadi penjaga gawang jangka panjang yang dibutuhkan Manchester City? find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Erling Haaland incar rekor 100 gol di markas Newcastle. Guardiola, dia luar biasa musim ini. Setuju. Manchester City kembali dari jeda internasional dengan fokus penuh menjaga momentum di Premier League dan mempertahankan ketajaman Erling Haaland. Sang striker Norwegia menjadi pusat perhatian jelang laga sulit kontra Newcastle United di James Park pada Sabtu dalam kurung 22 November 2025. Satu gol saja bisa menempatkannya dalam catatan sejarah baru Liga Inggris. Pep Guardiola memastikan tidak ada cedera baru setelah para pemain kembali dari tugas internasional. Hanya Rodri dan Mateo Kovacic yang masih dalam proses menuju kebugaran penuh. Semua pemain fit kecuali Kova dan Rodri. Rodri membuat progres bagus. Ia hanya perlu waktu pulih mental dan fisik, ujarnya. Dengan jadwal ketat hampir 2 laga tiap pekan, kondisi skuad menjadi faktor penting. Haaland tetap tampil sebagai mesin gol City. Selama jeda internasional, ia mencetak 4 gol, 2 ke gawang Estonia dan 2 ke Italia, menggenapi 32 gol dari 20 laga musim ini. Guardiola memuji, dia luar biasa musim ini, memecahkan banyak rekor. Ia juga menyoroti peran Haaland dalam membawa Norwegia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Anda, bisakah Haaland benar-benar menembus rekor 100 gol dan menjadi penentu kemenangan di James Park? I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. 3 pemain Manchester United absen karena Piala Afrika 2026. Ruben Amorim pilih jalan ninja daripada rekrut pemain baru, setuju atau tidak? Manchester United bersiap menghadapi periode krusial pada Desember 2026.
Tiga pemain utama Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Nosair Mazraoui dipastikan absen untuk membela negaranya di Piala Afrika. Di saat banyak klub mungkin memilih solusi instan lewat bursa transfer, Ruben Amorim justru mengambil pendekatan berbeda. Ia tidak merasa perlu merekrut pemain baru. Amorim melihat absennya ketiga pemain itu sebagai kesempatan bagi para pemain muda akademi untuk unjuk kemampuan. Keputusan ini sejalan dengan komitmen jangka panjang United membangun fondasi kuat lewat talenta internal. Menjelang laga akhir pekan, Amorim menegaskan bahwa aturan FIFA harus dipatuhi, para pemain wajib dilepas 2 minggu sebelum turnamen dimulai, bertepatan dengan laga tandang kontra Wolves pada 8 Desember. Meski situasinya jauh dari ideal, Amorim memilih sisi positif dan percaya kekurangan pemain akan membuka pintu bagi talenta muda. Menurut Anda, apakah langkah Amorim mengandalkan pemain muda adalah keputusan tepat untuk Manchester United?